Teknologi pertanian presisi saat ini masih dinilai terlalu mahal untuk sebagian besar petani kecil di Indonesia. Tapi, kamu pun bisa mendapatkan dan memanfaatkan peralatan ini dengan cuma-cuma. Dan gak cuma itu aja, produk pertanian yang kamu hasilkan juga bisa dijamin pemasarannya oleh PT MSMB Indonesia. MSMB ini kan berdiri dari tahun 2018. Sebenarnya sudah banyak juga alat-alat yang sudah dibuat, teknologi pertanian yang sudah dibuat ya. Tapi dari semua yang itu akhirnya kita mengerucut, berfokus kepada 3 alat yang sedang kita kembangkan, yang sudah kita punya sekarang ini, yang dimana kita integrasikan di dalam sebuah aplikasi yang namanya Ritex Bertani. Ya, jadi alat-alat kita ini sekarang sudah tersebar banyak, yang sudah banyak digunakan petani-petani ya, baik itu dari Sumatera sampai ke Papua. Ya, mereka sudah banyak menggunakan alat-alat teknologi yang kita hasilkan ini. Dan positifnya sampai hari ini juga kita selalu menerima report, karena kita selalu memantau itu semuanya. Jadi setiap bulan kita juga kirimkan report-report ya kepada stakeholder yang membeli alat-alat kita ini, dan hasilnya cukup positif buat mereka gitu loh. Dan mengingat juga alat-alat kita ini juga sebenarnya saat ini buat ukuran para petani Indonesia itu nggak murah ya, masih cukup lumayan mahal gitu. Jadi kita bekerja sama dengan beberapa stakeholder ya, salah satunya dengan Bank Indonesia ya. Jadi Bank Indonesia dengan menggunakan dana CSR-nya, mereka tuh membeli alat-alat teknologi kita, alat-alat smart farming kita, yang mereka nanti berikan itu kepada para petani yang menjadi contoh-contoh petani, para petani contoh unggulan mereka. Nah, disitulah kita bekerja sama dengan petani tersebut, dengan stakeholder tersebut ya, untuk bisa memaksimalkan, mengimplementasikan alat-alat ini secara maksimal. Teknologi itu tidak akan cukup ya, teknologi pertanian, walaupun kita sudah punya teknologi juga, itu tidak satu-satunya yang bisa menunjang pertanian presisi itu bisa jadi sukses. Karena ternyata setelah kita pelajari, biarpun Anda menggunakan teknologi yang sudah super canggih, tapi kalau lahan pertanian Anda tuh nggak sehat, sakit, atau kita bilangnya nggak sehat lah, ya sudah terlalu banyak patogen-patogen jahat di dalam itunya, semua percuma gitu loh. Jadi Anda harus betulin dulu dari ujung sampai ujungnya, dari hulu sampai hilirnya. Dari tanahnya mesti beres, kemudian pemakaian pupuknya yang benar, dengan dibantu teknologi-teknologi pertanian yang kita miliki. Ya, kemudian tentu akhirnya ujungnya dan kedisiplinan petani ini juga sangat penting gitu loh. Jadi pada saat mereka harus memupuk, pada saat mereka harus memberikan pengobatan, itu harus betul-betul tepat. Makanya kalau kita sebut presisi, ya waktunya juga mesti tepat, jamnya mesti sama, sebenarnya begitu ya. Semua itu harus dilakukan oleh para petani. Jadi satu paket yang mereka nggak bisa mereka bilang, oh saya udah gunakan teknologi, pasti hasil pertanian saya bagus. Nonsense lah. Jadi beresin tanahnya dulu, gunakan pupuk-pupuk yang bagus, ya kan, pakai teknologinya, ditambah kedisiplinannya, pasti hasilnya akan bagus. Kita kan tahu namanya teknologi kan pasti baru, ya kan, karena saking barunya ini tentu kita tidak bisa sekedar melepas atau menjual teknologi ini kepada para petani. Tentu kita harus mempersiapkan orang-orang yang akan membantu para petani. Nah, kita sebut kalau di tempat kita ini adalah field officer. Jadi para field officer inilah yang akan membantu menerangkan kepada para petani bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi kita ini secara tepat, sehingga hasil yang diharapkan bisa mereka dapatkan dengan maksimal. Jadi, dan itu bukan hanya sekali pada saat mereka beli datang, tapi kita akan melakukan kunjungan secara rutin ya, paling sedikitnya 1 bulan sekali untuk bertemu dengan para petani, sambil juga kita mengamati perkembangan dari tanaman yang mereka sedang tanam, seberapa jauh efektivitasnya dengan alat ini ya kan yang kita pakai. Jadi buat kita juga banyak kegunaannya ya. Field officer kita bisa mengajarkan kepada para petani itu bagaimana cara memanfaatkan teknologi yang kita punya. Yang kedua, kita juga bisa mendapatkan bagaimana perkembangan tanaman setelah memanfaatkan teknologi kita.
MSME ini sebenarnya kita punya dua divisi ya, dua departemen kita sebutnya. Satu Ritex Bertani dan satu lagi Ritex Market. Nah, Ritex Bertani ini yang tadi bergerak di alat-alat teknologi. Jadi dia menciptakan teknologi yang terbaru yang bisa membantu budidaya petani ya. Nah, yang kedua kita juga punya namanya Ritex Market. Nah, Ritex Market ini kita bertindak sebagai off-taker, jadi kita membeli hasil-hasil pertanian dari para petani. Nah, biasanya petani-petani di Ritex Market ini bermitra dengan para petani-petani. Ya, karena untuk bisa menjadi off-taker yang baik kan kita harus bermitra supaya kita bisa mendapatkan supply yang teratur, ya, gitu aja. Nah, mitra-mitra yang menjadi kerjasama dengan Ritex Market ini itu biasanya kita anjurkan atau kita bantu menggunakan alat teknologi kita supaya hasil yang mereka dapatkan juga bisa bagus sesuai dengan spesifikasi dari Ritex Market tersebut. Jadi itulah hubungan kerjasama antara Ritex Bertani dan Ritex Market. Jadi di satu sisi Ritex Bertani menyiapkan semua teknologinya, dan di Ritex Market itu akan membeli semua hasil panen yang dihasilkan oleh para petani dengan menggunakan teknologi-teknologi kita. Sekarang kita juga sedang lagi tambahkan atau kembangkan sebenarnya seperti kayak toko tani ya, terus jual beli. Jadi artinya toko tani ini toko tani itu artinya di wilayah tertentu di sekitar mereka itu kita sudah mulai mendata toko-toko tani sehingga si petani akan mudah menemukan toko-toko tani di sekitar mereka. Yang kedua, kita punya juga masukin jual beli, dimana kalau petani itu sudah hasil panennya sudah ada atau mereka punya rencana mau panen kapan gitu, mereka bisa masukin di aplikasi Ritex Petani itu mereka jual komoditinya berapa, kuantitinya berapa, harga mau berapa. Nanti para member-member kita yang sudah follower kita yang di aplikasi Ritex Petani sebagai off-taker itu bisa melihat di situ dan bisa mengontak langsung petaninya untuk melakukan transaksi jual beli secara langsung kepada para petani. Yang ketiga, kita juga membantu petani dalam memfasilitasi kredit kur, ya, kredit usaha rakyat gitu. Jadi kita lagi coba bekerja sama dengan satu bank, ya, supaya petani-petani yang memang kita anggap kualifikasinya cocok, ya, semuanya kita bisa bantu untuk merekomendasikan dia ke bank yang memberikan kredit kur. Semoga ke depan makin banyak petani Indonesia yang bisa memanfaatkan teknologi precision farming di masa mendatang, sehingga budidaya tanaman bisa semakin efisien dan memperoleh hasil paling optimal. Semoga bermanfaat dan jangan lewatkan video berikutnya.